Assalamualaikum teman-teman peternak. Malam ini dombanya makan rumput teman-teman. Jadi kalau kemarin saya bilang beternak tidak identik dengan ngarit, ya betul ya, tidak harus mengarit, tapi sesekali dalam sebulan atau 2 bulan sekali domba itu juga perlu dikasih rumput, karena makanannya mereka itu aslinya ya rumput gitu. Jadi dalam 2 bulan atau 1 bulan sekali domba-domba ini juga harus makan rumput ya. Ngarit enggak? Ya ngarit ya, tapi kan tidak harus ngarit setiap hari ya. Yang dimaksud tidak identik dengan ngarit yang yaitu tidak ngarit tiap hari, sebulan atau 2 bulan sekali mereka harus makan rumput. Kalau pingin tidak ngarit ya nyuruh anak kandang ya. Jadi pemilik domba tidak perlu ngarit tuh ya. Ini ginuk-ginuk, lemu-lemu tuh ya. Ini masih umur 1 bulan ini. Ini umur 1 bulan ini. Jadi mereka senang sekali makan rumput. Memang makanannya kan rumput aslinya teman-teman. Domba itu makan rumput. Kalau jenis ini, kambing ini sebenarnya makannya daun-daunan ya, karena saya gak bisa memanjat pohon untuk ambil daun ya. Mau tidak mau mereka juga harus menyesuaikan dengan yang lain. Makannya makan kering, makanannya makan kering, kadang-kadang juga ya makan rumput. Jadi akhirnya dia mau makan rumput, awalnya tidak mau. Jadi semuanya itu tergantung yang apa ya istilahnya, yang memelihara ya, yang punya. Ini hamil tua ini teman-teman ya. Ini perkiraan seminggu 2 minggu lahir ini ya, itu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau dimanjakan untuk makan rumput, akhirnya yang punya itu atau yang ngerumat domba kambing ini akhirnya ya tersiksa sendiri, harus manjat-manjat pohon. Kalau saya tidak mau seperti itu teman-teman. Jadi kambing itu harus kita latih makan yang sekiranya tidak perlu nyari di pohon, dengan cara fermentasi. Kadang-kadang makan kering atau fermentasi ya tuh. Ini kan doyan ini ya, makannya makan rumput odot. Ini rumput odot sampai tua ini teman-teman. Ini sampai tua karena telat panen. Saya telat panen di sawah itu. Di sawah kan dikasih tanaman rumput odot. Kalau bahasa Jawa ini galengan ya, galengan atau jalan setapak yang di pinggir-pinggir sawah itu. Tak tanduri rumput odot. Wah, lah doyan kan. Siapa yang bilang ini makannya makan daun? Nah, makan rumput juga doyan ini teman-teman. Oh, pangan tak bungkel-bungkele. Ayo. Nah, si bocil-bocil juga doyan. Tuh. Ya tapi kayak gini tidak boleh setiap hari. Karena kalau tiap hari dikasih rumput, akhirnya mereka menyesuaikan lagi makan dengan makan kering. Akhirnya pakan keringnya tidak kemakan nanti. Ya, menyesuaikan lagi nanti. Tidak boleh tiap hari dikasih rumput. Kalau mau kasih rumput terus ya harus terus ngarit akhirnya. Siapa juga yang mau ngarit? Kan capek teman-teman. Ini juga umur 1 bulan ini, bocil ini. Ya, ini bocil. Ya, kinuk-kinuk. Ini cowok ini. Kalau yang ini betina. Ini jina, ini kurang jina. Ini hasil perkawinan silang dari indukannya. Ini domba crossing. Ini crossing itu domba lokal kawin sama dormas. Ini crossingnya.
Sekarang indukannya ini dikawinkan lagi dengan jenis Texel. Jadi hasilnya menjadi anak crossingan Texel ini crossingan Texel. Nah, ini. Tapi anehnya ini bisa warnanya macam 3 ini, putih, hitam, coklat. Ya, padahal induknya dan pejantannya ini tidak ada warna hitam. Ini unik teman-teman, unik sekali ya. Kalau ini jenisnya, kalau induknya sih ini dombos ini teman-teman, dombos domba Wonosobo, atau kalau di sini disebut Texel kayaknya. Tapi Texelnya ini asli dari Wonosobo. Nah, tapi anaknya ini jantan, ini tidak mirip dombos, dia lebih dominan ke merino. Ya, lebih dominan ke merino. Dari ini bulunya sama induknya agak sama. Ya, bulunya ini lebih apa ya? Lebih halus. Terus ininya keluar bulu ini teman-teman, ini keluar bulu. Jadi kayaknya ini dulu induknya kawin sama merino, akhirnya anaknya seperti ini. Kalau ini jenisnya yang itu sopas, jenis sopas. Ini sopas kawinnya sama ini. Ya, ini pejantan tangguh ini. Ya, satu pejantan kawin sama sekian banyak betina. Ya, ini Kanjeng Doso ini teman-teman. Istrinya banyak. Ini ya, pejantan tangguh. Ini sudah punya banyak anak. Ini anaknya 2. Terus mana lagi? Itu yang di belakang. Nah, itu juga anaknya. Ini juga, ini anaknya semua ini. Ini anaknya Texel semua, crossingan Texel semua. Ya, teman-teman. Jadi ternak itu sangat menyenangkan, menghibur. Dikala kita pikiran kita terlalu banyak pekerjaan, mikirkan pekerjaan yang banyak di kantor mungkin. Karena target mungkin tidak target ya, jadi mikir terus kan. Jadi satu-satunya hiburannya itu dengan ternak ya, beternak ini. Jadi menghibur sekali ini teman-teman ya. Ini calon kandang teman-teman, ini calon kandang. Ini kapasitas semuanya 60 ekor induk. Ini mau jadi kandang breeding nanti, khusus untuk peranakan. Jadi kalau nanti sudah induknya beranak, kita pindah ke sini. Nanti ini yang sudah dewasa kita pindah ke sini untuk dikawinkan. Kalau beranak pindah lagi ke sini gitu teman-teman. Jadi setiap bulan kita akan panen anakan. Kalau dari 60 induk, kehamilannya kan 6 bulan tuh. 6 bulan melahirkan. Jadi kalau ada 60 induk, per bulan harus kawin 10 ekor. 10 ekor. Kalau 1 ekor indukan bisa lahir 2 ekor, berarti 2 ekor dikali 10, 20 ekor cempe. Nanti yang jantan kita panen, kita jual. Yang betina biasanya kalau lahir kan jantan sama betina biasanya anaknya. Yang betina bisa kita jadikan mesin pencetak cempe atau mesin pencetak uang. Kita jadikan indukan juga, biar tambah banyak induknya nanti. Semakin banyak induknya, semakin banyak rezekinya gitu loh teman-teman. Jadi target saya memang ke depan nanti saya harus punya 60 ekor induk yang nantinya setiap bulan kita akan panen 10 cempe jantan yang harus kita jual ke pasar. Biasanya teman-teman seperti ini usia 3 bulan ini segede ini, karena jenisnya memang beda. Ini harganya
kurang lebih 2 juta. Bisa jadi ini sudah 2,5 juta teman-teman ya, 2,5 juta lah, anggap aja 2,5 juta ini kalau jenis dombos ya. Kalau yang ini crossing teman-teman, jadi ini persilangan, bapaknya Texel, induknya lokal, jadi kayak gini. Ini kalau jantannya seusia ini, usia 3 bulan ini, jantan harganya 1,5 juta ini ya. Jadi nanti kalau kita bikin cara penjualannya setiap bulan harus 10 ekor. Nanti kalau jenisnya crossing seperti ini dikali 10, berarti kita sudah mempunyai penghasilan 15 juta per bulan ya. Nah, kalau seperti itu anggap saja itu 2,5 juta ya. Ini sudah mainnya 2,5 juta, 3 juta lah ini di pasar ini. Kalau di pasar ini ya, jantan ya. Kalau kita punya 10 ekor seperti ini dengan harga 2,5 juta, berarti kita punya pemasukan 25 juta ya. Ini induknya kalau beranak selalu dua terus. Ini yang betina saya pisah di sini, ini anaknya yang betina, ini calon induk juga. Nah, kalau induknya sudah kelahirannya ada genetik kembar, pasti itu kalau lahir nanti kembar juga teman-teman, seperti itu. Jadi beternak domba itu sangat menyenangkan, menghibur, dan juga dapat tambahan pahala sunnahnya juga teman-teman ya. Ya kalau mau ternak jangan mikir-mikir lagi ya, mulai dari sekarang ya. Dan terpenting itu bank pakan harus siap. Bank pakan itu bisa berupa pakan ini ya, nanam di lahan-lahan kosong. Mungkin teman-teman ada di belakang rumah ada lahannya yang kosong, tanemin aja rumput. Kalau saya sih di sawah ya, di sawah kita tanami rumput, dan nanti di sebelah sana itu nanti mau saya buat bank pakan. Saya tanemin rumput nanti itu di sana itu harus punya bank pakan. Di samping itu juga harus siap pakan kering ya. Kalau saya kan pakan keringnya kan tidak usah beli teman-teman, hasil pertanian seperti padi ya. Padi itu jeraminya, terus di saat nyelep padi itu dedaknya, bekatulnya itu saya ambil untuk campuran fermentasi. Terus di saat musim jagung, adanya musim jagung itu pohon jagungnya juga bisa kita fermentasi, kita seleb ya, diseleb dan dihancurin. Nanti kita campur dengan beberapa pakan kering lainnya seperti daun kedelai sama kulit kedelai, itu dijadikan satu, diseleb semua, terus kita fermentasi, campur bekatul juga, tambahkan konsentrat ya, itu teman-teman ya. Itu juga penting pakan kering. Kalau pakan kering saya alhamdulillah tidak usah beli ya, semuanya hasil pertanian sendiri yang kita manfaatkan. Kalau seperti ini juga tidak beli, ini nanam sendiri di galengan ya, galengan atau jalan setapak di pinggir sawah itu ya, teman-teman ya. Menyenangkan sekali teman-teman beternak itu. Kalau ini teman-teman ada berapa ini? Sementara ada 6. Ini untuk stok akikah maupun kurban ya, ini ya. Nah, ini yang unik,
orang kadang-kadang salah kaprah menilai ini teman-teman, dikira cacat ini ya. Ini domba jenis Garut. Domba Garut nggak ada kupingnya kalau domba Garut. Kalau nggak percaya teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Ini nanti keluar tanduk itu sudah. Ya, tanduknya biasanya panjang itu. Ini domba Garut. Jadi ya mungkin Allah memang adil ya, karena kenapa itu kupingnya tidak ada, karena nanti tanduknya itu apa namanya ya, melingkar atau melungker teman-teman. Melungkar ya, apa melungkar, melingkar ya, melingkar itu sampai gini modelnya, sampai ke telinganya. Jadi telinganya dari ini tanduk ya, tanduk itu gini nanti, jadi tajamnya itu ke sini. Jadi domba Garut punya keistimewaan sendiri. Ini ya, ini telinganya agak ada, bukan cacat, tapi memang jenis dombanya ya. Kadang-kadang orang kalau yang nggak tahu nih dikira cacat nih teman-teman. Nah itu cacat gak ada kupingnya ya, bukan cacat itu, tapi memang jenisnya, jenis dombanya. Ini teman-teman kalau mau beli domba untuk kekah, untuk kurban, ini ada stok sementara, ada 6 ekor. Tapi bulan depan saya akan lebih fokus untuk persiapan kurban, ini mau nambah stoknya. Ini murah ini teman-teman, ini murah. Ini sementara harga sekarang ya, karena ini jenisnya jenis lokal crossing. Ini harganya, kalau sekarang harganya 2 juta ini harganya. Tapi nanti kalau sudah bulan-bulan Idul Adha, ini kisaran 2,5 juta, bahkan ada yang 3 juta nanti. Kan kita kan tidak tahu perkembangannya, nanti beberapa bulan ke depan dia akan tambah besar juga, bobotnya bertambah gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau beli sekarang, boleh beli sekarang, terus titip di sini, nanti kurban diambil, boleh ya. Mungkin ada tambahan aja, tambahan biaya titip teman-teman. Ini siap-siap melahirkan tuh, susunya gede tuh. Ini PE namanya. Biasanya ini dimanfaatkan susunya juga ya, untuk dikonsumsi. Ini induknya hamil semua teman-teman. Ini hamil ya, anaknya sudah umur 1 bulan 1 minggu, itu harus kawin ya. Jadi ini kemungkinan sudah kawin, kemungkinan sudah hamil ini karena sudah kawin. Itu kandungannya usia 1 bulan. Ini 3 ekor ini sopas, ini crossing, ini dombos. Ini kehamilannya sudah 3 bulan ya, 3 bulan masuk ke 4 bulan sekarang, 4 bulan jalan. Jadi 2 bulan lagi mereka lahir. Ini 3 ini lahir, anaknya masih umur 3 bulan, 4 bulan ya, 4 bulan anaknya berarti, karena ini sudah masuk ke 4 bulan jalan, anaknya umur 4 bulan. Jadi umur 1 bulan itu harus kawin, sudah kawin, itu sudah kawin juga, semua sudah kawin. Ini juga sudah kawin, ini hamil semua ini teman-teman, ini hamil ya. Jadi kalau ternak itu induknya di saat sudah dikawinkan jangan dipisah sama anaknya, biarkan anaknya tetap menyusu gitu loh. Jadi induknya bunting tapi tetap bisa merawat anaknya. Mungkin itu saja ya teman-teman, ngobrol sekilas tentang peternakan. Mungkin ada pertanyaan, atau teman-teman mau belajar atau mau berbagi ilmu, sama-sama belajar ya, saya juga belajar, bisa langsung main ke tempat saya di Jatisari, Kerajaan, Kecamatan Jenggawa teman-teman. Kalau itu yang di atas itu di atas itu khusus etawa ya, khusus etawa.
itu kambing ramban atau kambing daun ya, yang makannya daun-daunan tuh ya, di atas itu ya. Tapi bukan saya yang ngarit, ada yang ngerawat itu tapi punya saya ya, punya saya, cuma ada anak kandangnya. Saya punya anak kandang yang khusus untuk itu. Kalau ini saya rawat sendiri, kalau yang ini, karena ini apa ya, sebagai bahan percobaan. Ini bahan percobaan, apakah betul ini identik dengan makan daun. Ternyata hasil percobaannya membuktikan ini tidak harus makan daun, bisa kita latih untuk makan kering, pakan kering, fermentasi, daun, rumput. Ini mau ternyata. Oke teman-teman, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan Indonesia. Ya, kada.